kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan untuk jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi ini. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online kita. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita pada pagi ini. Sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebaikan Engkau, kemurahan Engkau dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini tadi ya Bapa. Ya Bapa, kami ada pada hari ini adalah oleh karena kemurahan Engkau ya Yesus. Ya Bapa, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau jamalah setiap hati kami ya Bapa. Engkau berkatilah kami dalam kami kebaktian pada pagi ini ya Yesus. Engkau urapi kami ya Bapa, Engkau pakai kami ya Bapa. Engkau pakailah setiap pribadi kami yang melayani, yang mengambil pelayanan Engkau pada pagi ini ya Bapa. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Engkau ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu ya Bapa. Pakai dia dengan luar biasa ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami dengan pengertian ya Bapa, agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan atur cara kebaktian kami pada pagi ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Biarlah nama Engkau ditinggikan, dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Bapa. Amin. Sumber buat kita, amin. Mari katakan, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, katakan hanya kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Mari katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap samanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari katakan sekali lagi, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan
kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Tanpa Engkau ya Bapa, kami tidak akan ada pada hari ini. Adalah oleh karena kebaikan Engkau, kemurahan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Walaupun kami seringkali ya Bapa merasakan kami tidak punya kekuatan, kami merasakan kami tidak punya hala tuju ya Bapa, tetapi kami punya Allah yang sungguh mengasihi kami Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya.
Bapa. Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik. Engkau adalah Bapa kami yang senantiasa bersama dengan kami dalam apapun keadaan yang kami lewati dan lalui. Engkau tak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau tak pernah membiarkan kami seorangan. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia di dalam janji-Mu, di mana Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau adalah Allah yang setia dan tetap bertindak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Maka itu kami memuji dan memuliakan dan agungkan nama-Mu pada pagi hari ini. Kami muliakan dan kami tinggikan nama-Mu karena Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas hadirnya Engkau bersama dengan kami di tempat ini pada pagi hari ini, di mana kami terus menikmati berkat penyertaan Tuhan. Berkat yang telah Engkau sediakan untuk kami nikmati. Kami nikmati bersama pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah memimpin dan membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita percaya melalui pujian dan penyembahan yang telah kita naikkan kepada Tuhan, kita akan terus dikuat, diteguhkan, bahkan diberi semangat baru untuk memuliakan dan agungkan nama Tuhan. Haleluya. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu dan selamat berbakti. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Ya, dimanapun Anda berada, saya mengalu-alukan dan menyambut kehadiran Anda di dalam kebaktian kita di atas talian pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya percaya dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada pada saat ini ya Tuhan, kami tahu hadirnya Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang memberkati dan memimpin semua kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Saudara-saudari, biarlah kita terus bersama-sama merasakan pelayanan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah saya ambil daripada surat Yakobus pasal yang pertama. Kita akan melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan saya akan membaca bahagian ini untuk kita di dalam terjemahan bahasa Malaysia, dan kita iringi pembacaan ini di dalam Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku sesama umat Allah yang tercerai-cerai di seluruh dunia, salam dariku Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah diri kamu berbahagia apabila mengalami bermacam-macam cobaan. Kerana kamu tahu bahwa semasa kamu mengalami cobaan dan masih tetap percaya kepada Kristus, kamu sudah membuktikan bahwa kamu telah menanggung penderitaan. Pastikan supaya ketebahan kamu untuk menanggung penderitaan itu berterusan, sehingga kamu menjadi benar-benar sempurna dan tidak kekurangan satu apapun. Jika ada sesiapa di antara kamu kekurangan bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kebijaksanaan kepadanya. Kerana Allah memberikan dengan murah hati dan dengan sukacita kepada setiap orang. Ayat 6. Tetapi apabila kamu berdoa, kamu mesti percaya. Kamu tidak boleh ragu-ragu. Kerana orang yang ragu-ragu
seperti ombak di laut yang diombang-ambing angin. Ayat yang ke-7, orang seperti itu tidak tetap pendiriannya dan teragak-agak dalam semua perbuatannya. Oleh itu dia juga tidak dapat mengharapkan apa-apa daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Ya, melihat sedikit latar belakang penulisan surat Yakobus ini, kita melihatnya bahwa surat Yakobus diberikan kepada orang-orang Kristen atau umat Allah yang tercerai-cerai di seluruh dunia. Kata di dalam ayat yang pertama tadi. Dengan bertujuannya sehingga ayat atau bahagian ini merupakan petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sehari-hari. Dan ditujukan kepada mereka agar mereka mengenali dan mengetahui dengan pasti bagaimana seharusnya hidup mereka sebagai seorang Kristen. Dan kalau kita melihat di dalam penulisan Yakub ini juga, dia menggunakan pelbagai peribahasa bagi mengemukakan petunjuk dan nasihat untuk kehidupan sehari-hari orang Kristen ini. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari surat Yakobus ini menurut pandangan Kristen, Yakobus membicarakan atau menyatakan beberapa tajuk sepertinya kekayaan dan kemiskinan, godaan, kelakuan yang baik, prasangka, iman dan perbuatan, pertuturan kebijaksanaan, pertengkaran kesombongan dan kerendahan hati, hal menghakimi orang lain, bercakap besar, kesabaran dan doa. Dan ini adalah perkara-perkara yang disebutkan dan diajarkan oleh Yakobus di dalam suratnya ini kepada umat-umat Allah yang ada. Kalau kita lihat, surat Yakobus ini diberikan kepada orang yang sudah mengenal siapa Yesus itu. Mengakui diri mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga surat ini menegaskan bahwa dalam hal mengamalkan agama Kristen, iman mesti disertai dengan perbuatan. Ini adalah ajaran Yakobus yang dia sampaikan kepada mereka. Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, yang mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Jangan saja hanya sekadar kami adalah orang yang beriman tanpa perbuatan. Sehingga di dalam bahagian yang tercatat di dalam Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Dan di sini kita mengerti bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat bahagian yang telah kita baca tadi, khususnya daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27, ianya bersifat didaktif karena tema bahagian ini adalah di dalam tulisan yang awal, di mana dikatakan ditimpa berbagai-bagai pencobaan. Jadi bahagian ini menjelaskan bahwa orang Kristen yang saleh pun ditimpa berbagai-bagai kesulitan. Para nabi, utusan-utusan Allah pun juga tetap ditimpa kesulitan yang berat. Apalagi kalau kita lihat sewaktu Yesus berada di dalam dunia ini sampai dia mati di atas kayu salib merupakan kesulitan masalah yang dia hadapi. Apalagi kita yang masih ada di sini. Jadi para nabi dan utusan Allah itu pun juga tetap ditimpakan oleh kesulitan yang berat. Jadi apabila mereka mengalami atau ditimpa oleh kesulitan itu, apakah tindakan? Apakah respon mereka terhadap kesulitan hidup ini? Jadi Bapak Ibu,
pada pagi hari ini, daripada ayat yang telah kita baca ini, saya membawa kita melihat bahagian ini dengan satu tema yang berkata, ditimpa berbagai-bagai kesulitan hidup. Ditimpa berbagai-bagai kesulitan hidup. Pengertian ditimpa berarti seseorang itu mengalami satu atau bermacam-macam kesulitan. Diperhadapkan dengan kesulitan, berhadapan dengan kesulitan. Dia sudah berada di dalam hal yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, dia menggunakan pencobaan. Dia ditimpa berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita lihat pengertian daripada bahasa asalnya atau bahasa aslinya, pengertian pencobaan di sini adalah menunjukkan kepada penganiayaan dan kesulitan yang datangnya daripada dunia atau iblis. Dan inilah yang dimaksudkannya pencobaan. So di dalam Yakobus berkata bermacam-macam pencobaan. Ia berbicara tentang kesulitan, masalah yang ditanggung, dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Maka di dalam ayat yang telah kita baca di sini, diperingatkan bahwa setiap orang yang percaya itu tidak terkecuali daripada berhadapan atau ditimpa oleh berbagai-bagai kesulitan hidup ini. Jadi pertanyaannya, saat seseorang itu ditimpa oleh berbagai-bagai kesulitan itu, apakah yang harus dia lakukan? Bagaimanakah dia mengatasi atau berhadapan dengan kesulitan itu? Dan inilah hal yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Menyadari seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam suratnya ini. Dia tahu mereka sudah percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dan mereka harus sadar, bukan mereka terkecuali atau dijauhkan atau tidak berhadapan atau mengalami kesulitan. Tetapi mereka pasti mengalaminya. Maka itu dalam ayat yang telah kita baca di sini. Yakobus berkata, apabila engkau berada di dalam keadaan atau ditimpa oleh kesulitan ini, inilah hal yang harus kamu lakukan. Dan inilah perkara yang ingin saya kongsikan. Di dalam kita berada di dalam keadaan kesulitan kita, di dalam kita ditimpa oleh kesulitan hidup, masalah hidup kita, Bapak Ibu, bertindaklah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama, cara-cara orang percaya menghadapi kesulitan yang menimpa hidupnya, dia harus menghadapinya dengan gembira, sukacita dan pujian kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua dan sampai ayat yang keempat, di mana ayat yang kedua berkata, saudara-saudaraku, anggaplah diri kamu berbahagia apabila mengalami bermacam-macam pencobaan. Karena kamu tahu bahwa semua kamu mengalami cobaan dan masih tetap percaya kepada Kristus. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu tabah menanggung penderitaan. Di dalam bahagian ayat yang kedua di sini kita melihat, anggaplah dirimu berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tak mungkin seseorang itu saat dia berhadapan atau mengalami satu kesusahan, dia katakan, haleluya, puji Tuhan. Kalau kita pikirnya secara manusiawi kita, tidak masuk akal kan? Pasti saat seseorang itu berhadapan dengan kesulitan hidupnya, pasti mukanya murung, dia susah hati dan sebagainya. Tetapi sebagai orang yang percaya, mengapa Yakobus berkata, anggaplah diri kamu berbahagia apabila mengalami bermacam-macam cobaan atau kesulitan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang Kristen harus menghadapi semuanya ini dengan sukacita. Ya,
Karena alasannya pengujian akan mengembangkan iman yang tabah, tabiat yang mantap sebagai orang yang percaya, dan pengharapan yang dewasa. Di dalam seseorang Kristen itu menghadapi kesulitan hidup itu, dia mampu bersyukur, dia mampu bergembira, dia mampu bersukacita dan memuji Tuhan karena dia tahu kesulitan itu merupakan satu pengujian terhadap imannya. Maka dia tahu di sebalik segalanya itu ada hikmah Allah yang membawa dia kepada kesempurnaan, yang membawakan dia kepada pengharapan yang dewasa. Jadi inilah perkara yang menjadikan seseorang itu bersukacita, memuji Tuhan, mengucap syukur saat dia berhadapan dengan kesulitan. Satu perkara yang senang kita ucapkan tetapi susah kita lakukannya. Karena respon cepat kita sebagai manusia itu, saat kesulitan itu datang atau saat kita berada di dalam satu keadaan yang sukar, yang susah bagi kita, pasti pikiran yang cepat itu kadangkala mengeluh dan pertanyaan persoalan timbul. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya, tindakan kita memuji Tuhan, gembira dan sukacita saat kita menghadapi kesulitan itu merupakan satu kekuatan baru bagi kita untuk menghadapinya dengan penuh harapan, yakin bahwa kita melihat di manakah kedudukan iman kita. Karena iman kita harus dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tentangan. Jadi itulah sebabnya Yakobus berkata, berbahagialah, anggaplah dirimu berbahagia saat engkau ditimpa oleh bermacam-macam kesulitan hidup. Karena itu merupakan satu petandanya bagi setiap orang yang percaya, saat dia dapat melewati dan dapat menghadapinya dengan sukacita dan gembira, maka ia tahu dia berada di satu tingkat iman yang matang atau dewasa. Yakobus menyebut aneka percobaan ini sebagai satu ujian terhadap iman kita. Jadi kesulitan kadang-kadangnya menimpa kehidupan orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman kita. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan di dalam hidup ini selalu menandakan bahwa Allah tidak senang dengan kita. Alkitab tidak mengajar seperti itu. Kesulitan tersebut dapat menjadikan tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita terhadap Dia. Saat kita menghadapi kesulitan hidup itu dengan setia memuji Tuhan, dengan tetap tersenyum dan tetap memuliakan Tuhan, di sana Tuhan tahu, oh anakku ini adalah anakku yang setia kepadaku. Di sanalah Allah tetap mengakui komitmen hidup kita terhadap Dia. Jadi contoh di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat Paulus sewaktu dia dipenjarakan, apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan memuji Tuhan. Waktu dia berada di dalam penjara, dia tidak merungut, dia tidak mengeluh, tetapi dia memuji Tuhan dan berdoa. Kalau kita lihat kisah ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai 26. Allah melepaskan mereka dari penjara. Waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, mereka akan terus melihat dan mengetahui bahwa Tuhan melakukan perkara yang ajaib,
di dalam kehidupan mereka. Sehingga penjara itu terbukanya tersendiri. Sehingga mereka keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah sebabnya Yakobus katakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, contoh yang kedua, Ayub. Kalau berbicara tentang Ayub di dalam Alkitab ini, ianya merupakan seorang yang mengalami satu penderitaan yang sungguh luar biasa. Anaknya meninggal, segala ternakannya meninggal, sebagai kekayaannya hilang. Tetapi ia tetap tabah menghadapinya. Ya, Ayub menghadapi malapetaka yang menimpa keluarganya dan usahanya dengan sukacita. Maka apa yang dia berkata? Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, di saat kita menghadapi kesulitan hidup pada saat ini, jangan putus asa, jangan kecewa. Lihatlah Tuhan, pujilah Dia, muliakan dan agungkan namanya. Maka engkau dapat melewati segalanya dengan sukacita. Yang kedua, cara kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi kesulitan hidup kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Di mana firman Tuhan berkata di sini. Jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kebijaksanaan kepadanya. Karena Allah memberikan dengan murah hati dan dengan sukacita kepada setiap orang. Tetapi apabila kamu berdoa, kamu mesti percaya, kamu tidak boleh ragu-ragu, karena orang yang ragu-ragu seperti ombak di laut yang diombang-ambingkan angin. Di sini kita lihat Yakobus berbicara tentang hikmat. Berhadapan atau menghadapi kesulitan hidup itu, kita tidak mampu menghadapi dengan kekuatan manusiawi kita. Kita sangat memerlukan pimpinan dan petunjuk Tuhan. Mengapa Yakobus katakan jika sesiapa kurang hikmat? Karena dia tahu ada segolongan orang yang percaya kepada Allah, waktu mereka diperhadapkan atau ditimpakan dengan kesulitan hidup itu, mereka tidak dapat melihat apakah kebaikan yang Tuhan telah sediakan, apakah hikmat Tuhan yang ada di sebalik segalanya. Maka itu dia katakan, jika kamu di dalam kekurangan hikmat, mintalah. Karena seseorang yang memiliki hikmat Tuhan itu mengenali kebaikan yang Tuhan telah sediakan di dalam menghadapi kesulitan atau saat kesulitan hidup itu menimpa dia. So, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat contoh di dalam Alkitab adalah seorang raja yang terkenal namanya Salomo. Di dalam dia menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam masyarakat Israel, dia tidak bersandar kepada hikmatnya. Dia tidak bersandar kepada kepandaiannya, tetapi dia memohon hikmat daripada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Maka itulah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saat kita berhadapan dengan kesulitan hidup, di mana kita tidak tahu kemanakah kita harus melangkah dan apakah tindakan yang harus kita lakukan, mohonlah hikmat daripada Tuhan. Karena hikmat Allah itu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menahan emosi seseorang itu saat dia berhadapan dengan masalah, sehingga masalah itu dapat diselesaikannya dengan baik. Ya, kadang-kadang kalau seseorang itu tidak bertindak dengan hikmat untuk menghadapi
atau melewati atau menyelesaikan kesulitan hidupnya, dia bertindak dengan hatinya, dengan emosinya, apa perasaannya pada saat itu dia bertindak. Akhirnya bukan lagi menyelesaikan masalahnya itu, tetapi menambahkan, memburukkan. Maka itulah Yakobus katakan, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah katanya. Jika kamu kekurangan bijaksana, hendaklah berdoa kepada Allah. Menghadapi kesulitan hidup, kita memerlukan hikmat Tuhan, hikmat Allah. Maka itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apapun pergumulan hidupmu, apapun masalahmu saat ini, datanglah kepada Tuhan, mintalah hikmat daripada Dia. Yang ketiga, cara orang yang percaya kepada Tuhan untuk berhadapan dengan kesulitan hidup yang menimpa hidupnya, yaitu kita harus menghadapinya dengan doa dan iman yang teguh. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, tetapi apabila kamu berdoa, kamu harus percaya. Kamu tidak boleh ragu-ragu. Karena orang yang ragu-ragu seperti ombak di laut yang diombang-ambingkan angin. Orang seperti itu tidak tetap pendiriannya dan teragak-agak dalam semua perbuatannya. Oleh itu dia juga tidak dapat mengharapkan apa-apa daripada Tuhan. Di dalam bahagian ini, Yakobus menghendaki agar orang yang percaya tetap datang kepada Tuhan di dalam doa saat mereka ditimpa kesulitan hidup. Saat seseorang itu datang kepada Tuhan di dalam doanya, saat dia ditimpa kesulitan hidup, itulah saatnya dia mengakui keberadaannya di hadapan Tuhan. Atas kesadaran bahwa dia tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi, maka ia datang kepada Tuhan. Maka saat kita menyerah kepada Tuhan, Dia akan campur tangan, Dia akan turun tangan dan menolong kita. Ya, kalau kita lihat contoh di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri saat dia diperhadapkan dengan kesulitan hidupnya, saat dia diperhadapkan dengan kesengsaraan yang menimpa hidupnya, dia datang di bukit untuk berdoa di Taman Getsemani. Dia berserah kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan Allah adalah Allah yang setia di dalam janjinya. Tidak pernah melupakan dan meninggalkan dia. Sehingga di dalam doanya, jika kehendakmu katanya, menunjukkan betapa dia mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam doanya. Nyata apa yang dikehendaki oleh Tuhan baginya melewati segalanya dengan kekuatan yang daripada Allah Bapa, menerima kemenangan. Di atas segalanya, maut dikalahkannya dengan kebangkitannya daripada kematiannya, sehingga dia dimuliakan. Sehingga hari ini saya dan Anda katakan, di dalam Yesus ada keselamatan. Dia menghadapi segalanya dengan doa. Kalau Yesus sebagai anak Tuhan menghadapi kesulitan hidupnya dengan doa, apatah lagi saya dan Anda. Kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Hanya dengan kita berdoa kepada Tuhan saja kita dapat berhadapan atau menghadapi kesulitan hidup itu. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi diperingatkan, di dalam kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman. Yang bermakna apa yang kita nyatakan kepada Tuhan itu, kita memiliki satu keyakinan
bahwa Tuhan mendengar doa kita dan menjawabkannya menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut keinginan dan kehendak diri kita, tetapi menurut kehendaknya Tuhan. Dan itulah yang didoakan oleh Yesus. Jika kehendak, di dalam kita berdoa, kita harus mengimani segalanya. Karena apa? Di dalam Yakobus menggambarkan bahwa orang yang tidak mengimani apa yang dia doakan itu, katanya, diumpamakan seperti ombak di laut yang diombang-ambingkan angin. Orang seperti itu tidak tetap pendiriannya dan teragak-agak dalam semua perbuatannya. Oleh itu dia juga tidak dapat mengharapkan apa-apa daripada Tuhan. Ya, orang yang ragu-ragu, orang-orang yang tidak pasti tentang doanya, itu adalah orang yang tidak mengimani doanya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita ditimpa oleh kesulitan di dalam hidup kita, biarlah kita menghadapinya dengan doa. Satu contoh lagi, yaitu Nabi Elia yang dipetik oleh Yakobus. Kalau kita lihat di dalam pasal yang kelima ayat 17 dan 18. Nabi Elia menghadapi kesulitan hidupnya dengan doa dan imannya yang teguh. Ini adalah Nabi Tuhan. Saya dan Anda sangat perlukan doa saat kita ditimpa oleh kesulitan. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa kita. Nyatakan segalanya kepada Dia. Karena Dia saja harapan kita. Dia adalah kekuatan kita di dalam kita ditimpa oleh kesulitan hidup. Yang keempat, pada saat kita ditimpa oleh kesulitan hidup ini, biarlah kita menghadapinya dengan patuh dan taat dalam melakukan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22 pasal 1 Yakobus ini, di mana firman Tuhan berkata, janganlah tipu diri sendiri dengan hanya mendengarkan firman-Nya. Sebaliknya, lakukanlah apa yang difirmankannya. Ini merupakan tindakan yang tepat saat kita ditimpa oleh bermacam-macam kesulitan hidup, agar kita senantiasa mengingatkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saat seseorang itu mengenali firman Tuhan yang telah disampaikan atau yang dia baca, yang telah dia pelajari dan melakukannya di dalam kehidupannya saat dia berhadapan dengan kesulitan hidup itu, dia dapat menerima kemenangan, kelepasan, penyelesaian yang baik. Kalau kita lihat contoh seorang buta sembuh karena ketaatannya melakukan firman Tuhan ini. Kalau terlihat di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 menceritakan peristiwa ini. Orang buta itu hanya taat melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia, ia melakukannya. Sehingga matanya yang buta selama 40 tahun itu telah sembuh, terbuka dan dapat melihat. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah satu-satunya kekuatan bagi saya dan Anda sebagai orang yang percaya. Contoh yang kedua yang saya ambil adalah Yesus sendiri. Satu peristiwa yang sering kali kita dengar dan harus menjadi pegangan bagi kita. Setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, dia dipimpin oleh Roh, kata firman Tuhan. Dicoba oleh iblis untuk mengubahkan batu menjadi roti bagi dia. Untuk menerjunkan dirinya daripada bumbungan bait Allah itu. Di atas gunung dia mengatakan, menyuruhkan dia menyembah kepada dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah?
Firman Allah berkata. Firman Allah berkata. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai umat Tuhan yang telah mendengar banyak firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita mendengarkannya. Yakobus katakan jangan menipu diri kita sendiri, katanya. Hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Bila kita dengar firman Tuhan lalu kita melakukannya, maka mukjizat pasti terjadi. Kesulitan hidup kita pasti dapat kita atasi. Karena firman Tuhan adalah pedoman yang tepat untuk kita taati. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini, lewat firman Tuhan ini, kita telah mendengar Allah berfirman, memberikan kita petunjuk cara-cara untuk menghadapi kesulitan atau pencobaan yang sering menimpa hidup ini. Jadi marilah kita hadapi semuanya dengan hati yang gembira dan sukacita, dengan hikmat Allah sendiri, dengan berdoa dengan iman kepada Tuhan, serta taat melakukan firman Tuhan itu senantiasa. Keempat kebenaran firman Tuhan ini telah diberikan kepada kita agar kita mampu menghadapi kesulitan hidup yang sering menimpa para umat-umat Tuhan. Allah akan memberikan mahkota kehidupan kepada mereka yang tidak berbuat dosa pada saat ditimpa kesulitan hidup. Yakobus pasal 1 ayat 12. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, kami memuji dan memulia dan mengagungkan nama-Mu. Karena kasih setia-Mu bagi kami sebagai umat-umat-Mu, di mana Engkau telah menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini sekali lagi. Engkau telah menyatakan tindakan dan langkah yang harus kami lakukan saat kami ditimpa bermacam-macam kesulitan hidup. Kami sadar bahwa firman-Mu berbicara dengan jelas. Sekalipun kami adalah orang yang percaya kepadamu, kami tidak terkecuali daripada ditimpa oleh kesulitan hidup. Kami bersyukur firman-Mu menunjukkan, menyatakan langkah yang harus kami lakukan, tindakan yang harus kami lakukan. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang mampu melewati segala kesulitan hidup ini ya Tuhan. Karena ia merupakan ujian terhadap iman kami. Maka itu kami memerlukan hikmat-Mu ya Tuhan untuk melewati semuanya. Dan kami imani doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, serta tetap taat melakukan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini di dalam nama Yesus, menempatkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menaungi dan membungkusi mereka di dalam kuasa dan darah Yesus. Karena saat ini kami diperhadapkan dengan satu kesulitan hidup, yaitu COVID-19. Tuhan Yesus kami berdoa, jika kehendak-Mu ya Tuhan, segala kuman dan virus penyakit ini ya Tuhan dihentikan untuk merebak. Agar kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan dibebas dan dilepaskan daripada semuanya.
Naungi dan bungkusi kami ya Tuhan dengan kuasa dan darah-Mu. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa, menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, mohon agar Engkau terus memberkati mereka. Yang lemah Engkau kuatkan mereka, yang sakit Engkau sembuhkan mereka, yang punya beban masalah pergumulan hidup, Engkaulah jawaban bagi mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu di dalam keperluan harian mereka, usaha pekerjaan mereka, penjagaan kebun ladang mereka, Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang telah mengulurkan tangan mereka untuk mempersembahkan persembahan, persepuluhan mereka, persembahan syukur mereka, dan persembahan khusus mereka dalam minggu yang telah lalu ini melalui uang yang telah mereka persembahkan. Tuhan, Engkau berkati mereka. Jemaat-Mu yang tersempat memberi sekalipun, Tuhan, Engkau berkati mereka. Yang sedang mencari pekerjaan dan mengusahakan perusahaan mereka, Tuhan, Engkau berkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang telah mendengar doa kami dan menjawab doa kami, sehingga kami dapat menyelesaikan acara kami pada pagi hari ini dengan baik. Dan inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita. Baik, sebelum kita akhiri acara kita dengar berita gereja kita pada pagi hari ini. Kami ingin memaklumkan bahwa pejabat gereja dibuka dari setiap hari Selasa ke Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang kita pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Jumpa lagi di masa yang akan datang.